khususnya bidang sampah sangat diperlukan. Beda dengan yang ada di Cimahi. Kalau Cimahi itu cuma 3 kecamatan, Bro. Jadi kalau melawan dengan 16 kecamatan dengan kendaraan di sana lebih banyak, 53 kendaraan, sedangkan di Bandung Barat hanya 34 kendaraan yang bentuknya dump. Jadi untuk menjangkau ke daerah 16 kecamatan yang ada di 165 desa, gue juga mikir juga. Jadi bagaimana caranya untuk menjangkau ke sana? Jadi ya sekiranya ya begitu, mudah-mudahan ke depan akan ada nasib baik untuk Bandung Barat bisa menjadi lebih hebat. Amin ya Pak. Amin. Siap Pak, Pak. Saya ngopi Pak. Ayo kita ngopi dulu lah, jalan-jalan. Bandung Barat. Karena beda. Assalamualaikum Cincaiso. Hari ini gua mau jalan-jalan menikmati suasana beda lagi, yaitu suasananya WCD, yaitu World Clean Up Day. Itu hari untuk bersih-bersih sedunia. Dan ini sekarang gua ada di sekretariatnya UBAR, yaitu Urang Bandung Barat. Di sini UBAR bersama komunitas lainnya dalam rangka bersih-bersih sampah. Nah, gue mau ngintip termasuk kepada UPT Kebersihan sama Dinas Lingkungan Hidup itu barengan lagi nyariin sampah dan mengutin sampah. Wah, ikutin gue dulu. Yuk, kita kemana? Kita lihat Kang Rudinya mana. Saya mau ketemu sama Kang Rudi nanti. Ya, kita wawancara. Oke. Hari ini itu acara WCD dan di beberapa titik, jadi tidak satu titik karena untuk menjaga kerumunan massa. Jadi ini yang di belakang gua itu ada beberapa lintas komunitas yang sedang membersih-bersih sini. Yuk ikutin. Komunitas ini Bu, ya. Bagaimana cara Ibu merangkulnya? Merangkulnya kita kumpulkan mereka memang peduli tentang kebersihan. Kita rangkul untuk memperhatikan kebersihan di Kabupaten Bandung Barat. Nah, mereka memang benar-benar peduli, jadi atas kemandirian mereka ikut serta dalam kegiatan pemerintahan. Ya sebenarnya kan tentang kebersihan itu tanggung jawab pemerintah menurut undang-undang. Namun karena mereka sangat peduli, lintas komunitas itu kami rangkul. Dan mereka bisa diajak untuk kerjasama untuk mengelola persampahan di Bandung Barat ini. Karena kondisi kita sedang pandemi ini, maka himbauan dari pemerintah daerah kita melakukan World Clean Up Day ini di daerah masing-masing, yaitu mengajak masyarakat untuk memilah sampahnya dari rumah dan di lingkungan titik masing-masing di wilayah desa maupun di kecamatan. Nah, ini sementara ini kita adakan di lingkungan sekitar Jalan Gedung 5, dan ini melibatkan lintas komunitas. Dalam rangka hari World Clean Up Day ini, mari kita memilah sampah dari rumah masing-masing. Mari kita bersatu untuk Indonesia bersih.
gangguin yang lagi pada istirahat. Dia udah pada istirahat. Tadi kan lagi pada kerja tuh. Nah, ya sekarang gue mau gangguin, ada kepala UPT, ada Bu Kabit. Gue mau nanyain dulu, Pak. Selamat dulu, Pak. Pak, ini sengaja dilakukan karena acara hari WCD itu aja. Ya. Berapa titik, Pak? Sebenarnya tiap-tiap titik itu kalau anjuran daripada Kementerian Lingkungan Hidup itu hanya dilakukan di rumah. Karena kondisi gitu. sekarang lagi COVID. Tapi karena antusias masyarakat, karena ingin bahwa bataran lingkungannya itu dengan holiday, akhirnya ada hari pungut sampah sedunia itu. Nah, makanya setiap titik itu ada. Berarti bukan di sini aja? Bukan di sini aja. Setiap desa, seluruh Bandung Barat. Iya, seluruh Bandung Barat, setiap desa, RW sampai ke RT lah istilahnya, gitu kan. Diharapkan itu awalnya hanya pemilahan di rumah. Nah, di rumah awalnya. Tapi karena antusias masyarakat pengen ini, semua akhirnya di jalan-jalan. Gitu. Sebagian jalan sepanjang jalan RT maupun RW maupun desa, dia Pak, bukan di sini. Saran Bapak nih, sampah biar produktif digimanain sih, Pak? Jadi memang pemilahan itu yang perlu. Yang satu ada pemilahan sampah organik dan non organik. Organik dan non organik. Atau bahasa ininya kering dan basah. Kering dan basah. Gitu supaya lebih mudah. Bahasa Sundana. Bahasa Sunda nama. Bahasa jeung kering. Namun bahasa biasanya kan gini, nantinya ke depan bisa aja itu digunakan, dimanfaatkan. Contoh untuk pupuk. Iya. Kalau plastik misalkan contoh digunakan, ada beberapa inovasi sekarang. Contohnya dari inovasi sekarang banyak di YouTube juga udah katakan bahwa plastik itu bisa menghasilkan BBM. Oh iya ya, bisa. Yang ada di desa kemarin. Di desa kemarin contohnya desa. seperti itu. Sebetulnya itu udah program udah lama. Sebetulnya udah lama, udah pada tahu sebetulnya. Cuman mungkin aplikasinya dorongan masyarakat, dorongan dari pemerintahan ataupun dari mana. Jadi kita perlu memberi motivasi buat mereka juga ya. Juga untuk bisa memilah, mengurangi sampah yang akan dibuang. Misalnya saya kepala UPT yang menjadi beban membuang ke TPA. Jadi gitu. biar berkurang litasenya, tonasenya. Jadi kita kan bisa ngirit di situ. Yang kedua, selain daripada itu, ada sampah-sampah makanan yang dibikin itu pupuk. Selain pupuk, bisa dibikin untuk pakan ternak. Ini ngomong-ngomong, kayaknya ada ulang itu ya, pakan ternak. Iya, insya Allah ada. Gue pengen lihat di sana. Di UPT Kebersihan kita berupaya untuk itu karena ada limbah-limbah yang non B3 yang daripada dibuang ke TPA, saya manfaatkan diolah. Dengan ada beberapa, apalagi sekarang dengan perkembangan ada ulat margot itu. Itu protein untuk pakan itu bagus. Itu berfungsi juga buat pakan. Gitu kan. Jadi nah, dari mana itu makanannya si ulat? Itulah dari sampah pasar. Contohnya ada sayuran, ada ini. Kita dipakai pakan untuk ulat itu sehingga berkembang biak. Sementara di kita baru bisa menghasilkan 5 kilo sehari. Sekarang mudah-mudahan ke depan bisa sampai ke 50 kilo per hari. Jadi berarti sampah juga bisa berkurang. Betul. Jadi sob, hari ini kita ada berdekatan dengan UPT Kebersihan, yaitu di Pas Gedong 5 di TK, SD dan SMP Krida. Nah, posisi untuk sedang bersih-bersih. Nah, kebetulan Pak, ngomong-ngomong nih Pak, selang-seling tadi ini bau Pak. Ya bau itu karena mungkin karena dekat dekat UPT. Karena di UPT ada beberapa sampah yang ditarik oleh mobil kecil, ditaruh di bak sampah di situ, itu mungkin 1 malam. Kadang-kadang ada yang 2 malam, akhirnya membusuk. Yang kedua seperti itu, lagi meyem baru mau jalan tuh mobilnya. Gitu kan. Nah, dia udah dari sore atau dari malam siang karena ini kesananya udah tutup, akhirnya baru jalan sekarang. Ya itu saya seperti itu. Nah, makanya bau tidak sedap. Terus yang kedua, karena kita juga dekat pasar Curug Agung, apalagi nantinya dekat ada lagi pasar sementara untuk pasar Tagong. Itu mungkin ada lagi Pak,
tempatnya masih ngontrak. Nah itu yang bingung saya teh Pak. Jadi UPT kebersihan di Bandung Barat masih ngontrak. Itu tempatnya tuh kelihatan di sana. Jadi ya memang ada beberapa hal yang gua sikapi menjadi sebuah pandangan sosial bahwa sebenarnya kebutuhan akan pemerintahan di bidang kebersihan khususnya bidang sampah sangat diperlukan. Beda dengan yang ada di Cimahi. Kalau Cimahi itu cuma 3 kecamatan, Bro. Jadi kalau melawan dengan 16 kecamatan dengan kendaraan di sana lebih banyak, 53 kendaraan, sedangkan di Bandung Barat hanya 34 kendaraan yang bentuknya dump truck. Jadi untuk menjangkau ke daerah 16 kecamatan yang ada di 165 desa, gue juga mikir juga. Jadi bagaimana caranya untuk menjangkau ke sana? Jadi ya sekiranya ya begitu, mudah-mudahan ke depan akan ada nasib baik untuk Bandung Barat bisa menjadi lebih hebat. Amin ya Pak. Amin. Siap. Pak, Pak. Iya. Saya ngopi Pak. Ayo kita ngopi dulu lah, jalan-jalan. Ada 10 tahun. Berapa Pak? 10 tahunan. Oh gitu ya. Yang Intinya yang tersimpan di penting- mana Pak? Di jalan-jalan ini, rumput, di rumput. gitu ya. Oh, biasa. Iya ya kayak gini nih. Kalau nggak dibongkar Termasuk sedotan. sedotan. Mangi koin tuh banget tuh. Sedotan. Sedotan. Ini berapa puluh tahun? Ini kurang lebih 3 tahun lah. 3 tahun. Apal Pak. Apal dari ininya. Dari sisinya. Kegiatan ini motivasinya apa Kang dari WCD ini Kang? Terus ada berapa orang nih yang ikut? Kayaknya banyak banget ini lintas komunitas. Ya, Bisa dijelaskan tentang lintas komunitas ini? Jadi kebetulan ini kan sekarang yang bergerak tuh WCD Bandung Barat ya. Kebetulan saya sebagai leadernya WCD Bandung Barat dan kita bermitra itu dengan DLH dan lintas komunitas, termasuk dengan forum relawan kebencanaan Kabupaten Bandung Barat yang di dalamnya itu dari berbagai komunitas. Cuma pada hari ini karena tidak bisa dikumpulkan dalam satu titik, akhirnya kita disebar di berbagai di tiap komunitas masing-masing, kecamatan masing-masing. Nah di sini sebagai open ceremony-nya lah gitu. Oh begitu. Tapi ngomong-ngomong bisa menggerakkan segitu banyak, berarti ada sesuatu sama Ubar atau sama lintas komunitas ini. Sebenarnya kesadaran mereka apa dalam hal lingkungan itu Kang? Ya sebenarnya kesadaran ini kenapa seperti ini? Sebenarnya kesadaran warga Bandung Barat itu sangat besar Kang terhadap lingkungan tuh. Cuma mungkin kebetulan kita mungkin ditunjuk sebagai leadernya, akhirnya menjadi komando lah gitu. Jadi ternyata itu udah dari awalnya sebenarnya kepedulian itu dari warga Bandung Barat sendiri, itu udah sangat luar biasa. Terdiri dari apa Kang? Makanya nih lintas komunitas itu terdiri dari apa? Dari pecinta alam apa aja sih? Apa saja? Kebanyakannya komunitas yang bergerak di alam bebas, di bidang penggiat alam bebas. Tapi di dalamnya juga ada komunitas, ada teman-teman ormas juga, LSM juga ada juga. Ya. Jadi bisa ibaratnya di sini tuh lintas komunitas, maksudnya beberapa komunitas bisa bergabung ya. Bebas ya. Nah kalau ada yang ingin bergabung gimana kan? Bisa ini aja di Ada IG? Di IG paling namanya Lintas Komunitas KBB. Lintas komunitas Ya, KBB, ya. disambung semua. Di situ paling kontaknya palingnya berhubungan lah. Nanti ditulis ya. Ya, siap. Terus kalau ada misalkan apa pembiayaan dananya tidak ada ya, semua atau gimana?
Kalau biaya itu kebanyakan kita swadaya, Kang. Oh, swadaya. Swadaya. Tapi alhamdulillah ada juga beberapa hal yang disupport oleh Dinas Lingkungan Hidup KBB, termasuk misalnya kayak kita butuh armada gitu kan. Kita nggak punya kan, kalau armada kan gitu kan. Paling minta tolong Ke DLH seperti itu ya. Ya gabungan gitu juga ya. Nah, terakhir nih di WCD ini ada pesan nggak buat masyarakat tentang sampah? Iya sih, terutama masalah sampah plastik, Kang. Iya. Jadi mau sampai kapan kalau kita terus buang sampah ke TPA TPS itu bukan sebuah solusi. Jadi diharapkan dari rumahnya masing-masing itu sampah udah dipilah. Jadi sampah-sampah plastik yang anorganik itu dipilah dan diinikan ke bank sampah, Kang. Betul, menarik itu ya. Oke deh, Sob, luar biasa. Ini apa namanya, dari kesadaran sendiri loh bahwa sebenarnya pentingnya menjaga lingkungan dan alam di Indonesia, bahkan di Bandung Barat ini. Jadi kita harus benar-benar menjaganya. Kang, makasih banget nih. Saya jadi inspirasi nih. Bagaimana caranya sampah mau saya pergunakan sebaik mungkin, tidak langsung dibuang. Iya. Diolah lagi. Diolah yang organik kan bisa jadi pupuk kan gitu kan. Iya. Yang tadi yang anorganik bisa distorkan ke bank sampah itu kan menghasilkan rupiah. Ada bank sampah. Ada di KBB itu udah mulai menjamur. Iya. Malahan kalau nggak salah itu dinas mau bikin bank sampah induk KBB. Iya itu. Nah, mudah-mudahan tercapai ya. Ya, mudah-mudahan itu, amin itu, Kang. Jadi Kang, tadi udah makan, makasih banget ya. Budi jamu tadi makan asik sama Bu Kabit sama Pak UPT Kebersihan juga. Makasih banyak ya. Ya, nanti kita ketemu lagi tahun depan ya. Oke. Siap. Oke, Sob. Hari ini sudah gitu dulu ngevlognya untuk melihat kondisi hari WCD di Bandung Barat, yaitu bersama teman-teman komunitas, lintas komunitas, dan diantaranya Ubar dan lain-lain, dan juga sama Kepala UPT dan Bu Kabit dan kasih-kasihnya semua ikut ngambilin sampah. Hari ini gue udah cukup, thank you banget ya. Nanti kita lanjutkan vlog berikutnya. Jangan lupa subrek di sini. Dijamin gratis, subreknya gratis ya. Oke, kalau gitu thank you banget. Gua Adin, assalamualaikum.